Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Asbahna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati para orang tua kami, alim ulama, jadi pandai tokoh masyarakat, pengurus masjid, dan seluruh jamaah yang hadir yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah mudah-mudahan kita yang hadir di subuh hari ini berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak sama-sama dikumpulkan di surganya nanti insyaallah ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali dan tak bosan-bosannya kita memuji Allah, bersyukur atas segala limpahan nikmat, karunia dan inayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga subuh hari ini di hari ke-11 di bulan suci Ramadan. Mungkin ada yang hari 12 yang masalah sampai hari ini belum puasa-puasa ya. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama datang ke rumah Allah, menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah kita yang bertamu di rumah Allah mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini nikmat, di antara nikmat yang besar adalah bentuk daripada taufik dari Allah. Apa makna taufik? Kata para ulama kita, saddu tariqisy syarri wa tashilul khairi. Taufik itu di mana Allah Subhanahu wa taala menutup jalan bagi kita melakukan dosa dan maksiat, dan dalam waktu yang bersamaan Allah beri kita kemudahan untuk melakukan ketaatan dan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama kemudian kita tajdidun niat, perbaharui niat kita dan perbaiki niat kita, niat beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak masuk awal tadi ke dalam masjid kita niat beriktikaf, yang selama kita berada di rumah Allah, maka malaikat terus mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ini bahaya doanya Ustaz, doa untuk orang yang sudah meninggal ya. Tapi itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita harapkan rahmat, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kasih sayang itulah kemudian kita kelak diperkenankan oleh Allah untuk menikmati kebahagiaan di dalam surga. Yang katanya surga itu ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Kenikmatan, kebahagiaan di dalam surga, sesuatu yang belum pernah tampak oleh mata kita, sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga kita, dan berbeda dengan apa yang ada dalam benak dan pikiran kita. Kalau diceritakan di surga ada khamar, ada kemudian madu,
ada kemudian makanan dan minuman buah-buahan, tidak pernah sama dengan yang pernah kita lihat di dunia, tak pernah sama dengan apa yang diceritakan kepada kita ataupun apa yang ada dalam bayang-bayang pikiran kita. Karena kenikmatan di dalam surga itulah kenikmatan yang hakiki, yang paling kita harapkan. Dan insyaallah mudah-mudahan dengan rahmat Allah lah pula kelak kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang baginda Rasulullah sendiri sampaikan di hadapan para sahabat beliau. Sahabat adalah orang-orang yang luar biasa pengorbanannya untuk Rasulullah, pengorbanannya untuk agama Allah, ibadahnya jauh berkali-kali lipat daripada kita, namun masih diingatkan oleh Rasulullah, la yadkhulul jannata ahadukum bi'amali, tak masuk surga di antara kalian ini dengan amalnya, kata baginda Rasul. Maka sahabat pun heran seraya bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga dengan engkau wahai baginda Rasul? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ana, begitu juga tidak dengan saya, illa ayyatagammadani Allah birahmatih, kecuali karena Allah menghujaniku, mencurahkan rahmatnya untukku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian malaikat juga mendoakan ampunan untuk kita. Maka ampunan ini juga di antara keinginan kita, terlebih berada di bulan suci Ramadan. Maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tak ingin termasuk orang yang disebutkan oleh Jibril alaihi salam, yang dibisikkan kepada baginda Rasulullah ketika Rasulullah naik ke atas mimbar beliau. Di setiap anak tangganya Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Selesai Rasulullah turun dari mimbarnya, sahabat bertanya, amma tu'amminu ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan wahai baginda Rasul? Ternyata ketika naik mimbar, Jibril datang berbisik kepada baginda Rasulullah, dan Rasul mengaminkan satu di antaranya, kata Jibril, khaba wa khasir raqma anfumrin man adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Celaka, merugi orang yang kemudian dipertemukan dengan bulan suci Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata baginda Rasulullah, amin. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang kemudian tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan ini, karena Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat lain Rasulullah menyampaikan fi akhir lailatin min Ramadan, di malam terakhir nanti di bulan suci Ramadan, yaghfirullahu li'ibadihi, Allah akan memberikan ampunan kepada hambanya. Lalu kemudian sahabat bertanya, ahiyya lailatul qadri ya Rasulullah, apakah itu Lailatul Qadar wahai baginda Rasul? Maka kata baginda Rasulullah, la, bukan, beda lagi. Ala taraw al-ummal, kata baginda Rasulullah, takkah kalian lihat orang yang bekerja? Idza farihu min a'malihim wufu ujurahum, begitu selesai bekerja mereka mendapatkan upah dari pekerjaan mereka. Begitu juga dengan kita. Di awal bulan suci Ramadan, di malam pertama kita sudah mengisinya, menghidupkan malam-malam itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya siang malam kita beribadah, malam siangnya berpuasa, malamnya kita isi dengan qiyamul lail. Maka di penghujung Ramadan yang seolah-olah kita sudah bekerja mengabdi untuk Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pun tergolong orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, min utaqa'i minan nar, orang yang kemudian dibebaskan dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersalawat kepada Nabi kita, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan juga di bulan ini kita bisa mencontoh baginda Rasulullah, bagaimana beliau mengisi waktu-waktu yang berharga, yang bernilai di bulan suci Ramadan ini. Karena Rasulullah ajwadun nas,
Rasulullah orang yang paling dermawan, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Rasulullah jauh lebih dermawan lagi ketika masuk di bulan suci Ramadan. Maka tentu kita ingin lihat jamaah masjid kita ini bertambah tidak kedermawanannya di bulan suci Ramadan. Itu dibuktikan dengan laporan nanti di hari raya Idul Fitri, berapa kas saldo masjid kita. Kalau bertambahnya drastis, maka mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang mengamalkan atau mencontoh baginda Rasulullah, banyak berinfak, banyak bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah sering kita dengar bahwasanya golongan orang-orang yang berpuasa ini oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau membaginya kepada 3 golongan. Ada yang kita sebut dengan Shaumul Awam atau Shaumul Umum, puasanya orang awam atau puasanya orang kebanyakan. Jadi kalau orang berpuasa, ya kebanyakannya umumnya seperti itu, menjaga diri dari makan dan minum, dari berhubungan suami istri di siang Ramadan. Lalu kemudian ada tingkatan yang kedua, ada namanya Shaumul Khawas, puasanya orang khusus. Kalau bahasa kita, puasanya orang VIP, very important person. Jadi dia khusus, puasanya lebih dari yang biasa. Bagaimana puasanya? Tidak hanya menahan lapar haus, lalu kemudian menjaga seluruh anggota tubuhnya juga tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari di bulan suci Ramadan. Ada level tingkat tinggi, level yang ketiga, ada yang namanya Shaumul Khawas, puasanya orang khusus dan lebih khusus lagi. Di bahasa kita VVIP. Bagaimana puasanya orang yang khawas ini? Dia tidak hanya menjaga apa yang zahir, apa yang tampak, tapi juga menjaga hatinya bagaimana agar tidak disibukkan atau lalai dari kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian menjaga pikirannya dari hal-hal yang kemudian bisa mengurangi derajat atau kualitas puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena puasa ini amalan di antara amalan yang luar biasa, yang pahalanya dalam hadis qudsi dinyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal ibn Adam lahu illa syiyam." Setiap amalan anak cucu Adam ini miliknya kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu milikku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan pahalanya. Ya, meskipun pada hakikatnya pahala kita ini semuanya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna di antara maknanya adalah ketika disandarkan pada diri Allah yang mulia, maka kemudian pahala itu pun lebih dibanding pahala-pahala yang lain. Dan lagi juga pahala puasa ini ataupun di antara kemuliaan fadhilah daripada puasa ini, kata baginda Rasulullah, as-shaumu junnatun. Puasa ini adalah perisai yang bisa menahan kita, membentengi kita dari tersentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang berpuasa sehari di jalan Allah, Allah jauhkan dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Maka semakin banyak kita berpuasa, insya Allah semakin jauh kita dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian bagaimana kiat-kiat kita untuk puasa kita ini naik levelnya? Maka dalam kitab Imam Al-Ghazali juga, dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau mencantumkan di antara hal yang patut kita jadikan perhatian, ada dimasukkan
beliau di bagian pertama dalam kitab beliau fi qismi at-ta'at, dalam bagian ketaatan-ketaatan kepada Allah, ada beliau kemudian tulis adabus siyam, adab-adab orang yang berpuasa. Kita ingin mudah-mudahan berusaha agar di setiap tahunnya kita berpuasa bisa kemudian kita meningkatkan kualitas puasa kita. Bisa kita tingkatkan kualitasnya, karena dari sisi kuantitas tak bisa kita tambah. Kalau sudah diumumkan ini sudah masuk bulan Syawal, ya tak bisa lagi kita berpuasa walaupun baru 29 puasa kita. Ingin kita tambah 30, ingin kita tambah 31, 32, tidak bisa. Maka kewajiban-kewajiban atau sifatnya yang fardu ini yang sudah ditetapkan oleh syariat kita tak bisa ditambah. Yang bisa itu ditingkatkan dari sisi kuantitasnya. Dan kita sholat subuh, Ustaz subuh 2 rakaat pendek rasanya. Maulah sholat subuhnya 4 rakaat, ya tidak bisa. Itulah bid'ah yang sesungguhnya, ya, menambah-nambah yang memang tidak ada sama sekali landasannya dalam agama kita. Maka kitab dalam bab adabus siyam yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang beliau pun menjelaskan di awal bab tersebut, menjelaskan kepada kita bahwasannya jangan sampai kita ini hanya berpuasanya di bulan Ramadan saja, tapi untuk mendapatkan kemuliaan dan pahala dari puasa itu sendiri, berusaha kita melaksanakan puasa sunnah selain daripada bulan suci Ramadan. Nanti 11 bulan ke depan ada bulan-bulan yang kemudian di sana ada puasa yang dianjurkan. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia ikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, kasawmid dahr, seolah-olah orang itu berpuasa setahun penuh. Kenapa? Ini rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Bagaimana al-hasanatu bi asyri amsalihha, kebaikan dalam agama kita ini, satu kebaikan yang kita lakukan dibayar 10 kali lipat. Sama sholat yang kita kerjakan 5 kali itu seolah-olah kita melaksanakan 50. Dan itu yang pertama kali dibebankan kepada Rasulullah ketika Mi'raj yang mendapat sholat 50. Begitu juga dengan puasa 30 hari di bulan Ramadan, dapat ganjaran dikali 10, 30 dikali 10 jadinya 300. Ikut 6 hari di bulan Syawal, 6 dikali 10 60, 300 ditambah 60, 360 bilangan hari dalam satu tahun. Ada kemudian Senin Kamisnya ada puasa Yaum Ashura 10 Muharram, ada puasa Arafah 9 Dzulhijjah. Bagi kita yang tidak wukuf di Arafah, pahalanya menggugurkan dosa 2 tahun, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Ada di setiap bulannya, di tanggal 13, 14, 15, di setiap penanggalan hijriahnya ada namanya puasa Ayyamul Bid, hari putih, yang kemudian kalau kita berpuasa 13, 14, 15 fakat ada hak siyam, seolah-olah dia itu sudah melaksanakan, memberikan haknya puasa, seolah-olah sebulan sudah berpuasa, ya, 3 hari dikali 10 30. Begitu seterusnya. Ada puasanya Nabi Daud, hari ini puasa, besok tidak, selang-seling. Ada pula Ustaz, saya sholat Nabi Daud aja, hari ini sholat, besok tidak. Tidak bisa. Kalau sholat ya ada kita aturannya. Kalau puasa sunnahnya ya mengikut Nabi Daud baru hebat, luar biasa. Maka ini yang ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala di awal daripada bab tentang adab-adab kita berpuasa. Maka kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di paragraf berikutnya barulah Imam Al-Ghazali menegaskan kepada kita
bagaimana agar puasa kita ini lebih sempurna ataupun pahalanya mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la tazunnu idza sumta al-yawm aw idza sumta anna as-sawma huwa tarku at-ta'ami wash-sharabi wal wiqa'i faqat. Maka kata beliau, jangan mengira bahwasanya kalau engkau berpuasa itu yang hanya meninggalkan makan dan minum, tidak berhubungan suami istri di siang bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Betapa banyak orang yang berpuasa tak mendapatkan dari puasanya itu kecuali kemudian rasa haus dan lapar saja. Ini yang kita sebutkan, puasanya kebanyakan yang kemudian hanya menahan lapar dan haus saja, tidak kemudian menjaga anggota tubuhnya yang lain dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal tamamu shaumi bi kaffil jawarih kulliha amma yakrahu Allah ta'ala. Maka kemudian di antara kesempurnaan puasa itu adalah dengan menjaga seluruh anggota tubuh kita dari apa-apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita perhatikan di dalam penjelasan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi pada kitab Bidayatul Hidayah, yakni pada kitab Maraqil Ubudiyah, beliau kemudian membagi 5 hal yang harus kita perhatikan agar kemudian puasa kita ini menjadi lebih berkualitas. Apa yang kemudian yang pertama dari 5 hal ini? Yang pertama, bal yanbaghi an tahfazal 'aina 'anil nazri ila al-makarih. Maka hendaklah kemudian kita menjaga mata kita dari melihat hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Hal-hal yang kemudian diharamkan oleh Allah untuk melihatnya. Maka rumus yang kita sudah tahu, pandangan pertama itu milik kita, pandangan yang kedua kalau kita mengulanginya, melihat kembali, melirik yang tadi sudah tak sengaja terlihat, maka kemudian sudah menjadi dosa bagi kita. Kalau tak sengaja terlihat, kita sedang jalan, kemudian ada pemandangan yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terlihat oleh kita, maka kemudian kita palingkan wajah kita, pandangan kita dari hal tersebut. Kenapa? Karena dari pandangan ini banyak kemudian bermunculan dosa-dosa. Kata baginda Rasulullah, an-nazru sahmun masmumun min sihamis syaitan. Pandangan ini adalah anak panah beracun yang dilemparkan oleh syaitan. Faman tarakahu khaufan min Allah ta'ala atahu Allah imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Siapa kemudian yang mampu meninggalkan ataupun tidak memperturutkan pandangannya ini, yang itu merupakan anak panah beracun dari setan, maka kemudian dia akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala manisnya keimanan, karena dia sudah mampu memalingkan wajahnya dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia rasakan manisnya keimanan di dalam hatinya sebagai bentuk ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain Rasulullah sampaikan, man sarrathu ta'atuhu wa sa'athu ma'siyatuhu fahuwa mu'min. Siapa di antara kita yang ketika melakukan ketaatan merasa senang dia, bahagia hatinya, lalu kemudian ketika melakukan dosa dan maksiat gusar, gelisah, sedih, menyesal, berarti ini di antara ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah, fahuwa mu'min. Orang itu benar-benar telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan di beberapa hari ke depan di bulan suci Ramadan ini kita juga bisa menjaga mata kita
dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian kita sebut ghaddul basar, mampu untuk menundukkan pandangan. Orang yang mampu menundukkan pandangan insyaallah juga mampu menundukkan ataupun menjaga hatinya. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya tidak hanya di bulan suci Ramadan, di sepanjang tahunnya mudah-mudahan kita bisa menjaga mata kita. Yang ini adalah nikmat di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita ingin merasakan bagaimana nikmat ini, mata ini adalah nikmat yang besar, coba saja di rumah kita. Tak usah lama-lama 5 menit kita pejamkan mata. Yang rumah itu kita sudah tahu. Nah, di sini meja makannya, di sini kulkasnya, sini WC toiletnya. Pejamkan mata kita dengan berjalan kita dari depan masuk ke dalam. Berapa kali kira-kira kaki kita tersandung? Berapa kali kira-kira kita menyenggol barang yang ada di dalam rumah kita? Maka kemudian kita merasakan mata ini adalah nikmat di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka bagaimana kemudian nikmat ini berani kita pakai untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal lisan 'anil nutqi bima la ya'nika. Yang menjaga lisan kita. Nah, ini yang banyak kemudian berpuasa, perut tenggorokannya tetapi lidahnya masih tajam untuk kemudian menyakiti hati orang lain, lidahnya masih ringan untuk membicarakan keburukan orang lain, lidahnya masih mudah untuk kemudian mengumpat, mencaci, memaki orang lain. Maka dalam satu riwayat juga dinyatakan khamsun yuftirna shaim. Ada 5 hal yang kemudian membatalkan puasa seseorang. Yang kalau kita kaji, kita dalami, batal di sini maknanya pahalanya berkurang. Karena apa yang disebutkan di antara 5 itu adalah perkara-perkara yang kemudian tidak secara zahir membatalkan puasa. Apa 5 hal yang membatalkan ini? Yang pertama al-kibbu, kalau orang itu berdusta. Siang Ramadan dia puasa, tapi mulutnya, lidahnya berkata bohong. Al-ghibah, nah ini biasanya yang masih banyak dilakukan oleh bapak-bapak kita, menggunjing di siang Ramadan. Ibu protes, bukan bapak-bapak Ustaz, ibu-ibu biasanya. Masih sering menggibah di siang hari bulan suci Ramadan. Bagaimana kemudian nilai pahala puasa kita? Kemudian an-namimah, banyak kemudian juga melakukan adu domba di siang Ramadan padahal dia berpuasa. Kemudian bersaksi dengan kesaksian palsu. Yang terakhir an-nadhru bi syahwatin, melihat sesuatu dengan syahwatnya. Maka kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di era modern sekarang ini lisan kita tidak hanya sebatas apa yang keluar kata-kata dari mulut kita, tapi apa yang kita tulis, entah itu di sosial media kita, di Facebook kita, di status WhatsApp kita, di grup WA dan lain sebagainya, itu juga bentuk dari perpanjangan dari lisan kita. Maka perlu juga kita perhatikan. Kalau biasa sering update status dan lain sebagainya, di bulan suci Ramadan kalau update status juga bisa ya hal-hal yang bisa memberikan manfaat. Jangan sampai tidak berbicara, tidak menggunjing, tapi lewat tulisan dia sama saja. Maka jaga lisan kita, jangan banyak berkata-kata ataupun apalagi hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Ibu-ibu harus banyak mengeluarkan kata-kata setiap harinya Ustaz, kalau tidak stres nanti. Nah, kata-kata yang keluar kata-kata yang baik, perbanyak zikir. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Man qala subhanallah wa bihamdihi 100 marrah. Baginda Rasulullah, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali di setiap harinya,
huttat khatayahu wa in kana mithlu zabadil bahr, maka dosanya diampuni walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, maka basahi lisan kita subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Zikir-zikir yang lain, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, rabbi inni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua penggal kata baginda Rasulullah, ringan di lisan kita tapi dicintai oleh Allah dan berat di dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Istighfar tentu jauh lebih bagus jika kita baca di bulan suci Ramadan ini, untuk kemudian kita basahi lisan kita. Insyaallah anggota tubuh kita yang biasa melakukan ketaatan kebajikan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka pandangan kita seperti pandangan Allah. Maknanya pandangan kita selalu tertuju pada hal yang diridhoi oleh Allah. Begitu juga pendengaran kita, tangan kita, kaki kita selalu melangkah ke tempat-tempat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga mata, jaga lisan kita, dan kemudian jaga pula telinga kita dari mendengar perkara-perkara yang haram. Karena apa? Telinga ini syarikul qail. Kita pakai telinga untuk mendengar orang yang sedang menggunjing, menggibah, sama kita bersekutu dengan orang yang berbicara. Ya, kalau ada kita duduk dan mulai menceritakan keburukan aib orang lain, maka tinggalkan majelis itu. Karena kalau kita duduk, sama kita sedang memotivasi orang yang berbicara itu untuk kemudian meneruskan misinya, ya, membicarakan keburukan atau menggibah orang lain. Maka jaga telinga kita juga di siang Ramadan dari hal-hal yang kemudian tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tsumma ijtahid, kata Imam Al-Ghazali, berusaha untuk ala ta'alaskan sepenggal kata ini. Kata beliau, fala ma'na lis-shaumi wa huwa al-kaffu 'anil ta'amil halali idza afqara bil ta'amil haram. Tak ada manfaat jadinya, tak ada maknanya orang yang berpuasa menahan dirinya dari makanan dan minuman yang halal, tapi begitu berkumandang azan maghrib, dia berbukanya dengan makanan yang haram. Sementara kita menjaga menahan diri dari pagi, dari terbit fajar, dari sampai terbenam matahari, di rumah kita ada makanan yang halal, ada minuman yang halal, tidak kita konsumsi, tidak kita makan, tidak kita minum. Lalu kenapa ketika azan maghrib datang kita berbuka dengan yang haram? Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu di antara hikmah dari puasa itu sendiri, bagaimana kita berusaha tidak banyak mengkonsumsi yang halal agar tidak terjerumus kepada yang syubhat. Kemudian kalau terjerumus kepada yang syubhat bisa terseret kepada yang haram. Dan di antara hikmah lain di bulan suci Ramadan, kita melihat, kita kembali sadar bahwasanya kita ini bukan milik kita. Ada yang merajai, ada yang menguasai diri kita. Dan keinginan kita juga bergantung kepada keinginan yang jauh lebih tinggi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan siang harinya kita punya makanan, punya minuman, kita punya keinginan, lagi haus mau minum, lagi lapar mau makan, tapi tidak kita tunaikan keinginan kita. Karena apa? Ada keinginan yang lebih dahsyat, yakni keinginan Allah yang tak menghendaki kita makan, tak menghendaki kita minum, walaupun makanan dan minuman itu milik kita. Walaupun kita punya keinginan, tapi ada keinginan yang maha tinggi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insyaallah ini bukan perkara yang berat bagi kita berbuka dan kemudian memakan makanan yang halal dan thayyibah,
disunnahkan mengikuti baginda Rasulullah berbuka dengan kurma. Maka hal-hal sunnah yang kelihatan remeh-temeh kecil, kalau kita amalkan di bulan Ramadan, diganjar seperti melaksanakan amalan fardu. Amalan fardu kewajiban yang kita kerjakan dilipat gandakan 70 kali lipat di bulan suci Ramadan, selain kita mengerjakan di bulan-bulan yang lain. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan memperbanyak makan ketika kita berbuka, karena pada hakikatnya ya kita kemudian dari pagi sudah bersabar, maka jangan ada kemudian namanya sesi balas dendam ketika kita berbuka. Ini mungkin agak sedikit berat untuk kita amalkan. Bagaimana agar berbuka dengan secukupnya, kemudian tidak mengenyangkan perut kita. Karena apa? Karena mengenyangkan perut ini, kata baginda Rasulullah, sama kita membuat hati kita ini mati, mematikan hati kita. La taqtulu al-qalba bikasratit ta'am wa la tumitul qalba bikasratit ta'am. Kata baginda Rasul, jangan kalian matikan hati kalian dengan sering banyak memakan makanan mengenyangkan perut kalian. Kenapa? Li'anna al-qalba kazar'i, karena hati ini seperti tumbuhan yang kalau banyak terkena air dia akan mati. Ibu-ibu kita paling tahu, kalau ada bunga di depan rumahnya disiram setiap hari tapi tidak keluar air tadi yang disiram itu, banjir ataupun tergenang airnya di pot bunga itu, maka bunga itu akan mati. Sama dengan hati kita, seperti tumbuhan. Lambung kita seperti periuk, seperti panci. Panci ini kalau ada makanan diletak di atasnya, dia akan terus melegak, terus dimasak. Maka kemudian masakan itu ada uapnya, yang itu adalah air. Maka lambung kita terus akan menguapkan air, seolah-olah membuat hati kita ini mati. Dan banyak makan, banyak mengenyangkan perut kita akan membuat kita malas untuk beribadah, meningkatkan syahwat kita bahkan dengan makanan dan minuman. Kalau kita sering mengenyangkan perut kita, maka kemudian di antara hikmah dari berpuasa adalah mampunya kita menundukkan hawa nafsu dan syahwat kita. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara 5 hal yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di sisa-sisa Ramadan ke depan ini. Ya, mungkin Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Tidak ada jaminan kita berjumpa dengan Ramadan di tahun mendatang. Ada saudara kita, ada kerabat kita, sahabat kita yang dari bulan Rajab sudah berdoa bersama kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, pertemukan kami di bulan Ramadan. Sepekan sebelum Ramadan dipanggil oleh Allah, sehari sebelum Ramadan dipanggil oleh Allah, bahkan ada di malam pertama di bulan suci Ramadan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tak tahu sampai di mana ajal kita, kapan dia akan datang menjemput kita. Maka kemudian kita jadikan Ramadan ini Ramadan perpisahan, maka kita berikan yang terbaik di Ramadan tahun ini agar lebih baik daripada Ramadan yang telah berlalu. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sampaikan, yang kita kaji di subuh hari ini, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kami sendiri yang menyampaikan dan kita semua jemaah yang mendengarkan, sehingga puasa kita pun menjadi puasanya orang-orang yang berkualitas, puasanya orang-orang yang khusus, tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi kemudian mendapatkan pahala yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari kami sendiri. Demikian. Ada sesi tanya jawab? Enggak ada, Pak ya? Enggak ada. Nah, iya. Susah kalau ada sesi tanya jawab, nanti susah jawab ya. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sudah masuk waktu isya. Ya, jadi salat sunnah isyraq ini ada beberapa khilaf di antara para kalangan ulama. Kalau kita buka kitab ini
masuk waktu terbit matahari, maka tidak apa-apa sholat sunnah isyraq. Ada kemudian yang menyamakan sholat duha dengan sholat sunnah isyraq. Jadi kalau menyamakan berarti sholat sunnah duha itu baru boleh dilakukan setelah matahari terbit dan meninggi seukuran qadar ramhin, seukuran tombak yang kalau di menit-menitkan, dia mengatakan 10, 12 sampai 15 menit. Nah, baru boleh kemudian. Karena apa? Karena waktu dari awal terbitnya matahari sampai meninggi seukuran tombak itu waktu karahah, waktu yang tidak dibolehkan sholat, bahkan karahah tahrim, bahkan waktu diharamkan. Tapi kenapa boleh tadi melaksanakan sholat sunnah isyraq? Ya, karena dia ada kaitannya. Kita beriktikaf dari selesai sholat subuh, duduk berzikir, mendengarkan majelis ilmu, kemudian sampai terbit matahari sholat 2 rakaat untuk mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna dan sempurna. Untuk kemudian ya, mana yang kita sepakati, yang mana mau kita lakukan, itu terpulang kepada diri kita. Tapi tentunya min babil adab, di antara dari memperhatikan adab, kalau nanti Ustaz kita masih menerangkan ya, sampai beberapa menit lebih sedikit, nah maka kita tetap dengar, duduk dan mendengarkan majelis. Setelah itu barulah kemudian kita sholat. Karena ada juga di beberapa tempat kalau Ustaznya masih ceramah dia sudah sholat. Itu mungkin di antara hal yang perlu kita perhatikan di mengenai masalah sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah duha di awal waktu. Sholat duha ini disebutkan juga dengan nama lainnya sholat awabin, sholat orang yang kemudian banyak sering melakukan tawaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemudian fadilah yang luar biasa, di mana kalau di antara afdal waktunya matahari ketika sudah terasa mulai menyengat. Kapan kira-kira itu? Jam 8 sampai 10 ya. Batasnya waktu sholat sunnah duha ini sampai sebelum masuknya waktu zawal, yakni sampai sebelum tergelincirnya matahari ke sebelah barat, karena sudah masuk waktu zuhur. Karena waktu istiwa matahari tepat di atas kepala kita, tak ada bayang-bayang kita, itu juga termasuk waktu karahah. Tidak boleh kemudian melaksanakan sholat kecuali di hari Jumat. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.